Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai klasifikasi jembatan gantung. Next. Next, Dul. Anggota kelompok kami beranggotakan pertama ada Abdul Malik, yang kedua ada Indah Afilia, yang ketiga ada Fatia Hanifah, dan yang terakhir ada Muhammad David Revandi. Nah, baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Indah, kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, saya Indah Filia akan menjelaskan pengertian jembatan gantung. Jembatan adalah jenis jembatan di mana dek lantai jembatan digantung dengan kabel vertikal dari kabel utama yang dibentangkan di antara menara penyaga dan ditambatkan pada ancor blok di kedua ujungnya. Dan yang kedua ada karakteristik jembatan gantung yang terbagi atas 4. Yang pertama yaitu kabel utama menahan beban tarik, dan yang kedua menara menahan gaya vertikal dari kabel utama, dan yang ketiga cocok untuk bentang lebih dari 500 meter, dan yang keempat struktur fleksibel tahapan terhadap gempa. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Indah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh David. Kepada David dipersilakan. Kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya saya jelaskan yaitu komponen utama jembatan gantung. Pertama, kabel utama atau main kabel. Terbuat dari kawat baja bertegangan tinggi yang mempunyai fungsi untuk menopang seluruh beban jembatan dan lalu lintas. Kedua, kabel gantung. Kabel vertikal kecil yang menghubungkan dek dengan kabel utama. Ketiga, menara atau pylon. Struktur vertikal untuk mendukung kabel utama, materialnya yaitu beton bertulang atau baja. Yang keempat, dek jembatan. Tempat ke, tempat kendaraan melintas dan terbuat dari beton bertulang atau komposit baja beton. Yang terakhir adalah angkor blok. Struktur beton besar sebagai titik penambatan kabel utama. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu material yang digunakan. Di sini ada beberapa karakteristik yaitu komponen, material material umum dan keterangannya. Yang pertama kabel utama dengan mempunyai material umum seperti baja hike atau baja hike sampai tensil dengan harus tahan korosi dan kuat tarik tinggi. Yang kedua hanger, material umumnya adalah baja atau tali kawat, yaitu fleksibel dan mudah diganti. Ketiga, menara. Material umumnya yaitu beton bertulang baja. Desain tergantung lokasi dan gaya yang bekerja. Yang keempat, dek jembatan. Material umumnya itu baja komposit atau beton percetak. Dengan memiliki keterangan ringan tapi kaku, mampu menahan beban lalu lintas. Dan yang terakhir, angkor blok. Dengan material umumnya yaitu beton massa, dengan memiliki keterangan harus cukup berat untuk menahan gaya tarik kabel. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada David Effendi. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Abdul. Kepada Abdul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode jembatan gantung. Yang pertama, ya, metode jembatan konstruksi. Yang pertama itu pembangunan fondasi dan aktor blok. Fondasi pada menara dan aktor blok dibangun terlebih dahulu menggunakan borpel atau klasional tergantung jenis tanah. Yang kedua itu adalah membangun menara. Menara dibangun secara segmental menggunakan walk cabling sistem, biasanya dilengkapi dengan Carnel Tower di tengah. Yang ketiga adalah penarikan kabel utama. Dilakukan dengan metode aerial
spinning atau fracketed wire state. Kabel direntangkan dari suatu aktor ke aktor lainnya melalui menara. Yang keempat adalah pemasangan hanger. Kabel gantung dipasang secara vertikal pada interval tertentu sepanjang kabel utama. Yang kelima adalah pemasangan dak. Dak diangkat dan digantung secara segmental dari tengah ke ujung, biasanya digunakan secara karnel atau gantung. Model jembatan gantung yang mana model strukturnya analisis struktur pada SAP 2000 atau C.H. Bardell. Kabel utama elemen karnel notiliner memperhitungkan kelengkungan dan tegangan tarik. Dak elemen frame atau balok bisa juga sebagai sel utama slab. Menara elemen frame kolom vertikal dengan tumpuan bawah flexit atau panet. Kabel hanger. Elemen tradisional only tidak menahan tekanan. Tumpuan aktor. Fixed support tidak bergerak. Efek beban. Beban mati, beban lalu lintas, angin, gempa, suhu. Model dinamik memperhitungkan metode getar dan respon terhadap gempa, angin, perlu simulasi vektor dan tradisional instability untuk jembatan panjang. Nah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Abdul. Materi selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu ada keunggulan. Keunggulan dari jembatan gantung ini bisa membentang sangat jauh hingga lebih dari 2000 meter. Fleksibel, cocok di area rawan gempa, estetik sangat menarik. Kelemahannya yaitu biaya tinggi dan proses konstruksi kompleks, rentan terhadap angin atau butuh desain aerodinamisi. Yang terakhir yaitu perlu perawatan berkala terhadap kabel atau kurasi vertiguel. Next. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.